Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Ayu Ramanda, NIM 17040350. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS. Soal yang pertama, apa kegunaan studi kelayakan? Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi, baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Maksud layak atau tidak layak di sini adalah perkiraan bahwa proyek yang akan dapat atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasionalkan. Soal kedua, apa beda studi kelayakan bisnis dengan studi kelayakan proyek? Nah, perbedaan antara studi kelayakan bisnis dan studi kelayakan proyek itu terletak pada kegiatannya. Kalau studi kelayakan bisnis, dia lebih fokus pada bisnis dan kegiatan bisnis tersebut seperti pemasaran, teknis, keuangan, serta sosial ekonomi. Sedangkan studi kelayakan proyek, dia lebih fokus pada proyek yang bersifat investasi. Soal ketiga, jelaskan berbagai studi kelayakan yang ada dan manfaatnya. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan dalam pengembangan sebuah usaha disebut studi kelayakan bisnis. Lalu ada studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek. Manfaat studi kelayakan dapat dibedakan karena dua pihak yang berkepentingan, yaitu ada pihak pertama bagi analisis. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis dalam menghadapi suatu masalah dan mencari jawaban atau solusi. Lalu, menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam penghitungan maupun pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Lalu, mengerjakan analisis studi berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif, sehingga penyusunannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Lalu bagi pihak kedua atau bagi masyarakat, yang pertama itu calon investor. Dalam menilai studi kelayakan bisnis, calon investor lebih terkonsentrasi pada aspek ekonomis dan keuangan, karena pada aspek inilah mereka dapat menentukan tingkat pengembalian modal atau IRR, payback period, aliran kas, dan tentunya proyeksi laba rugi. Di sini mereka juga dapat memperhitungkan return dan resiko yang mungkin dihadapi. Kedua, mitra penyerta modal. Calon investor biasanya membutuhkan mitra penyerta modal, baik perseorangan maupun perusahaan. Nah, hasil dari analisis ini akan membantu calon investor dalam meyakinkan mitranya. Yang ketiga, ada perbankan. Dalam proses persetujuan perkreditan dari bank diperlukan rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak, maka diperlukan studi kelayakan bisnis. Lalu ada yang keempat itu pemerintah. Penilaian pemerintah terhadap analisis ini biasanya yang menyangkut pada aspek legalitas dan perizinan. Itu izin prinsip dan izin operasional proyek. Yang kelima ada manajemen perusahaan. Studi kelayakan bisnis untuk pengembangan bisnis baru akan berhubungan dengan pihak manajemen, terutama direksi. Yang keenam, masyarakat. Acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis biasanya yang menyangkut AMDAL atau dampak lingkungan ini. Nah, AMDAL ini biasanya untuk proyek-proyek yang besar. Soal keempat, jelaskan aspek-aspek dalam studi kelayakan. Yang pertama, ada legalitas. Segala hal yang berkaitan dengan hukum serta legalitas dari ide bisnis tersebut akan dikaji oleh para ahli konsultan studi kelayakan sampai melakukan riset apakah ide bisnis tersebut sudah dipatenkan sebelumnya. Pasalnya, bila terdapat kesamaan dengan bisnis yang sudah dipatenkan, ide tersebut tidak akan bisa berjalan secara hukum. Serta untuk perizinan lokasi usaha, surat tanda daftar bisnis dan perusahaan, IPWP, dan lain-lainnya. Yang kedua, aspek pemasaran.
Aspek lain yang juga menjadi kajian di dalam studi kelayakan merupakan pemasaran. Kajian tentang aspek pemasaran ini juga akan mengaitkan tentang target pasar untuk ide bisnis tersebut, hingga untuk rencana pemasaran yang dinilai akan tepat dan memberi keuntungan. Aspek pemasaran memang menjadi salah satu kajian penting dalam studi kelayakan. Bila aspek pemasaran memenuhi pada studi kelayakan, maka ide bisnis tersebut baru dinilai memiliki feasibility. Yang ketiga ada aspek budaya. Studi kelayakan juga akan mengkaji pengaruh bisnis tersebut dengan budaya setempat. Bila sekiranya ide tersebut bertentangan atau memberikan dampak negatif pada budaya. Yang keempat ada aspek ekonomi. Tidak jauh berbeda dengan budaya. Studi kelayakan juga akan melakukan riset mengenai pengaruh bisnis pada ekonomi. Ide bisnis yang sempurna dan layak tentu saja yang akan memberikan dampak positif pada ekonomi secara meluas. Yang kelima, ada aspek keuangan. Selain ekonomi, riset mengenai keuangan juga harus dilakukan. Aspek-aspek yang saya jelaskan sebelumnya akan melalui proses kajian dan riset mendalam oleh para ahli di jasa studi kelayakan. Soal kelima, pelajaran atau materi kuliah apa saja yang digunakan dalam menyusun studi kelayakan. Menurut saya, yang pertama itu ada materi atau pelajaran tentang pasar dan pemasaran. Lalu ada manajemen dan SDM. Lalu ada hukum, ekonomi sosial, lingkungan industri, dan pastinya keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.